Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi si Samsung Galaxy S10 Lite sebelumnya udah aku unboxing ya. Silahkan dilihat aja videonya untuk nambah-nambah info seputar smartphone ini ya, yang harganya 9 juta. Jadi setelah penggunaan sekitar hampir seminggu, experience-ku terhadap smartphone ini sebenarnya cukup enjoyable ya, terutama dari segi kualitas layar serta performa. Tapi terdapat beberapa hal yang bikin aku sedikit kecewa ya. Ya, sebelum ku mulai lebih lanjut, please untuk subs dulu channelku dan jangan lupa untuk follow IG sama Twitterku @bangreview kalau kalian pengen terus ngeliat video-video crispy kayak gini. Terima kasih. Oke, aku bahas bodinya dulu ya. Jadi ya seperti yang kita ketahui bahwa bagian belakangnya ini merupakan Glasstick. Ini aku dapat infonya dari situsnya Samsung ya. Glasstick. Apakah glass yang mirip plastik atau plastik yang mirip glass? Mbuh ya, yang pasti sih feel-nya tuh mirip-mirip glass, tapi ya feel-nya nggak semaknyus seperti yang ada di glassnya si iPhone 11. Mungkin kelebihan material Glasstick adalah kagak gampang pecah kali ya. Ya mau dibanting tapi sayang-sayang karena harganya mahal. Jadi nggak usah ya. Dan selama pemakaian sih permukaannya ini masih mulus ya. Belum ada lecet. Mostly sih nggak aku pakein case yang bawaan itu ya. Tapi minusnya adalah ya paling ini cepat kelihatan dekil ya, kena sidik jari. Mungkin kalau beli yang warna putih bakal tampak lebih clean. Dan kalau soal desain bagian belakang ya gitulah, aku kurang impress sama layout kameranya yang menyisakan space kosong. Kalau bagian depannya sih aku rasa ya desainnya masih cukup fresh ya. Ya nggak beda jauh sama desainnya si Galaxy A71 atau si Galaxy Note 10 Lite yang punya ukuran layar yang sama ya, sama-sama 6,7 inch. Ya sama-sama juga punya ini ya, apa jenenge, punch hole, andeng-andeng ya. Merupakan kamera depannya ya. Terus untuk dagunya juga relatif tipis. Kalau bisa lebih tipis lagi mungkin bakal lebih jos. Untuk layarnya ya seperti yang aku bilang tadi ya, ukurannya sama seperti Galaxy Note 10 Lite. Speknya juga mirip ya. Pakai Super AMOLED 6,7 inch FHD+, dan sama-sama support HDR juga. Perbedaan paling kentara adalah doi ini seingatku punya tingkat brightness yang sedikit lebih terang ya. Ya aku nggak sempat compare secara langsung sih karena si Note 10 Lite-nya udah sold ya, udah aku jual. Tapi seingatku ya ini lebih terang kalau di outdoor ya. So untuk sektor layar ya seperti biasalah, smartphone Samsung selalu memuaskan ya. Ya mostly sih, khususnya untuk smartphone dengan harga yang mahal yang pakai AMOLED. Nah yang paling bikin aku happy sama smartphone ini adalah performanya ya. Si Galaxy S10 Lite ini pakai chipset Snapdragon 855. Itu fabrikasi 7 nanometer ya, masih ya terbilang baru. Ini kencang banget, silahkan lihat aja Antutunya. Dan aku sering banget ya nge-COD mobile di smartphone ini terus-terusan pakai settingan grafik mentok kanan, yaitu graphic quality very high dan frame rate-nya max. Terasa stabil, mantap. Dan pada settingan graphic quality mentok kanan kayak gitu, peningkatan suhu yang dihasilin juga relatif masih nyaman. Intinya soal performa tuh aku sangat puas ya, buat gaming tergolong mumpuni. Nah kalau battery life ya, battery life-nya ini kurang lebih mirip kayak si Galaxy A71 ya. Kapasitasnya juga 4500 mAh. Di sini tampak bahwa aku selesai ngecas full di sekitar jam 9 malam. Terus sekitar jam 3 sore keesokan harinya baterainya tinggal 10%. Itu pun untuk penggunaan yang termasuk berat, mostly ku pakai buat Netflixan sama nge-COD mobile dengan settingan grafik mentok kanan terus. Selalu mentok kanan. Nge-COD totalnya sekitar 2 jam, kalau nonton Netflix totalnya sekitar 1,5 jaman. Ya menurutku termasuk cukup awet. Kalau untuk ngecas dari kondisi 10% hingga full membutuhkan waktu sekitar 1 jam 15 menit. Sekarang aku bahas kameranya ya. Kamera belakangnya ini terdiri dari kamera utama 48 MP,
kamera wide angle 12MP, dan kamera makro 5MP. Kombinasi kamera-kamera belakangnya tuh mirip kayak yang ada di Galaxy A71 ya. Foto-foto ini aku ambil pakai HDR di on-in terus dengan scene optimizer yang selalu aktif. Terus kalau untuk kamera depannya yang 32MP, aku selalu selfie pakai tingkatan beauty di default. Secara overall kamera belakangnya ini punya performa low light yang terbilang baik. Nggak usah pakai night mode, menurutku udah oke ya. Kondisi remang-remang tuh langsung jadi terang ya. Sehingga untuk penggunaan night mode, improvement yang diberikan kagak terlalu signifikan. Kalau kalian jeli, paling via night mode akan memberikan tambahan exposure dengan dynamic range yang sedikit lebih baik. Sharpness serta detail juga nambah dikit. Ya, bisa dibilang night mode-nya ini punya post processing yang kagak seagresif seperti di Galaxy Note 10 Lite yang menghasilkan warna foto night mode yang lebih artsy, lebih vibrant, which is aku lebih suka. Ya, pada kamera depannya juga terdapat night mode pastinya. Kemudian live focus ya, di sini terdapat satu fitur yang nggak dimiliki oleh Galaxy Note 10 Lite, yaitu kemampuan untuk memilih efek background selain blur ya. Jadi total ada 5 macam, dan ya ini bisa dipilih sebelum foto di capture dan setelahnya juga bisa diedit sih. Jadi ya dari 5 efek pilihan ini ya silahkan dipilih-pilih aja buat kreasi foto yang anti mainstream. Fitur kayak gini juga tersedia di live focus kamera depannya ya. Ya, menurut kalian fitur kayak gini berfaedah nggak sih? Kalau aku sih jarang pakai ya, aku prefer pakai efek blur atau bokeh yang kayak biasanya aja. Dan ngomong-ngomong soal live focus, di Galaxy S10 Lite ini ternyata tersedia live focus video dengan 5 efek background yang bisa dipilih. Kalau di saudaranya si Galaxy Note 10 Lite kan kagak ada mode kayak gini ya. Ini mirip kayak yang ada di smartphone flagshipnya Samsung. Ya, separasinya sih mostly rapi. Tapi stabilizationnya jadi non-aktif di kamera depan. Ya, lagi-lagi aku tanya ya, kalau menurut kalian mode perekaman live focus kayak gitu tuh keren nggak sih? Aku sih kurang excited untuk memanfaatkannya ya, tapi mungkin berfaedah buat TikTokan kali ya. Biar videonya lebih beda nih, lebih anti mainstream daripada yang lain ya, karena fitur live focus video ini ya setauku baru ada di Samsung. Ya nggak? Correct me if I'm wrong ya. Dan menurutku disitulah daya tarik utama dari kemampuan videografinya. Sekarang kualitas perekaman video pada mode yang biasa ya, mode normal, khususnya pada performa video stabilization-nya. Kamera belakang bisa rekam up to 4K 30fps. Yang aku rada penasaran tuh di review-review luar negeri klaimnya bisa rekam up to 4K 60fps. Apa mungkin smartphone ini belum dapat sistem update di Indonesia kali ya? Aku udah bolak-balik refresh software update-nya nggak dapat soalnya. Nggak tahu ya, karena kalau ngelihat SoC-nya kudunya tuh ya capable lah untuk ngerekam pada resolusi dan FPS gede kayak gitu. Anyway, pada resolusi 4K 30fps sayangnya video stabilization-nya kagak bisa diaktifin. Ya mungkin di kamera yang utama masih kebantu pakai OIS-nya ya, tapi hasilnya kurang smooth. Kalau pengen smooth, silahkan turunin resolusi perekamannya ke FHD. Pada kamera utama jitter masih tampak.
Tapi pada kamera wide angle-nya tampak lebih baik kemampuan video stabilization-nya. Dan kalau pengen jauh lebih smooth lagi, aktifin aja super steady-nya. Namun kualitas video bakal sedikit berkurang. Tes kameranya si Samsung Galaxy S10 Lite. So embel-embel super steady always menurutku ya nggak wow banget ya. Karena di Galaxy Note 10 Lite ya juga bisa kayak gitu video stabilization-nya. Bahkan ngerekam 4K 30 fps video stabilization-nya bisa aktif. Ya, kemampuan video stabilization di Galaxy S10 Lite ini overall menurutku ya termasuk cukup baik sih. Tapi kagak lebih superior daripada Galaxy Note 10 Lite yang harganya lebih murah. Intinya sih untuk kemampuan fotografi secara keseluruhan aku cukup puas. Sedangkan kemampuan videografi aku sedikit kecewa ya. Sedikit doang, terutama karena absennya kamera telefoto ya. Malah ada kamera makro yang menurutku buatku tuh kurang berfaedah. Mending telefoto aja, bisa buat jepret sekaligus video candid ya. Jadi andaikan tersedia kamera telefoto kayak di Galaxy Note 10 Lite, maka sektor kamera menurutku akan jadi lebih mantap. Beralih ke speaker ya, speakernya ini ya biasa aja sih, nothing special, tapi ya kualitasnya cukup lah. Aku coba puterin ini ya, kayak biasa aku puterin videoku sendiri. Pertama-tama aku bahas dulu isi boxnya. Boxnya ini kayak gini ya, warnanya hitam. Di dalamnya tuh ada sang smartphone dan dikeletek dulu. Asik. Lalu ada kemudian untuk fitur-fiturnya tentu ada ini ya, fingerprint di dalam layar, terus ada face unlock. Untuk fingerprintnya ini support up to 3 sidik jari dan kecepatannya ya lumayan cepat lah. Kalau face unlock-nya ya akan melambat ya kecepatannya kalau cahaya di sekitar remang-remang. Terus ada always on display, ada NFC, ada gyroscope yang responsif. Yang nggak ada adalah lubang 3.5 mm jack ya. Ini sengaja aku mention karena di Galaxy Note 10 Lite kan ada ya. Kenapa di sini nggak ada? Aku sedikit kecewa. Ya ngapain sih pakai dilangin segala, aneh-aneh aja ya. Padahal lebih mahal 800.000 loh harganya daripada saudaranya si Galaxy Note 10 Lite. Mungkin yang bikin doi ini mahal ya karena chipsetnya ya, si Snapdragon 855. So apakah smartphone ini good value si Samsung Galaxy S10 Lite? Kalau aku sih ngarepnya ya ada tambahan 1 atau 2 fitur lagi yang lebih wah ya, yang disematkan di smartphone ini khususnya dari segi hardware. Ya misal ada wireless charging kayak, atau bahkan refresh rate layar yang lebih gede biar makin mantap buat gaming ya, terlebih kan performanya udah jos banget. Ya at least fitur yang berbasiskan hardware seharusnya bisa jauh lebih banyak lah daripada si Galaxy Note 10 Lite yang harganya lebih murah. Biasanya kan seri Note itu lebih mahal ya. Nah ini malah kebalikannya, seri S lebih mahal. Intinya sih kalau menurutku kalau cari yang lebih good value ya ambil aja si Galaxy Note 10 Lite. Tapi kalau utamanya ya emang butuh smartphone yang kencang dan battery life yang sedikit lebih baik, maka si S10 Lite ini adalah pilihannya. Itu pun kalau kamu nggak keberatan bayar lebih mahal ya, selisih 800.000. Ya wis, gitu aja video reviewnya. Thank you for watching ya, udah nonton full review si Samsung Galaxy S10 Lite. Follow juga IG sama Twitter @bangreview dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.